Tujuan aku membahas ini karena aku seorang pendiskusi lintas agama yang selalu saja diserang agamanya oleh umat Kristen yang mengatakan agama Islam itu agama cerai. Padahal perceraian dibenci oleh Allah walaupun itu halal, karena setiap Allah memberikan hukum tentu Allah tahu apa yang belum terjadi, apa yang akan terjadi, karena Allah berkata inni a'lamu ma la ta'lamun. Gak mungkin guys Allah itu memberikan hukum yang tidak relevan dengan kehidupan kita, kan namanya juga Allah saja. Amin ya rabbal alamin. Ya mungkin itu saja sih yang bisa aku reaction pada kali ini. Video viral yang cukup mengganggu tidur aku, yang sangat-sangat tidak nyaman aku 2 hari ini untuk belajar, karena aku kesal sama laki-laki psikopat seperti itu yang harus dikuliti karena dia tega-teganya istrinya lagi nyanyi rohani dia tusuk berkali-kali di hadapan orang. Dasar psikopat. Yaudah ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Buat teman-temanku yang Kristen dan para pendeta, silakan dijawab pertanyaan aku. Apa solusinya ketika ada wanita yang di KDRT karena mereka tidak boleh bercerai? Yang kedua adalah, kalau si kakak itu sehat dan apakah dia harus kembali kepada suaminya psikopat? Silakan dijawab dengan reaction video unjuk Riva, Pak Pendeta Esra Soru, Pak MYM. Siapa lagi ya? Andre Tunggal. Senggol dong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kita bahas apa lagi? Kita bahas sesuatu lagi. Apa Bang Al? Aku lagi kerja Bang Al. Hai Kat Bang Opin, Katolik. Kalau yang mau naik minta request dulu ya. Satbor yang digerebek polisi. Iyalah, dia kan promosi judul I want your glasses. Nggak mau, harusnya lu beliin gue, bukan malah minta punya gue lu. Beliin. Ini kena ini nih. Kayak kena kotor. Bulu mata aku kelihatan tuh. Keren kan? Yalah, ini adalah kacamata anti teror dengan lambang segi 6-nya menunjukkan rukun 6, rukun Islam yang 6, dan 6 tambah 6 12, artinya adalah 12 murid Yesus, ya. Berani lu, sini lu ke Ternate. Bang Al. Kita ganti headset ya. Kita pindah ke TikTok guys. Kita pindah ke TikTok. Baik teman-teman, kita akan membahas satu topik yang cukup krusial ya. Agatha sudah kabur, biarinlah dia meningsoy aja. Mau kabur kayak meningsoy kayak bodoh amat. Sorry ya, aku harus pakai kacamata hitam soalnya mataku tuh tadi kan gatel, aku garuk-garuk terus tiba-tiba bengkak tuh sini tuh bengkak tuh. Oh ya, kita bahas oten-oten penghujat yang kabur ya. Saya tanya, siapa nih? Halo. Oh, maaf ya nggak bisa bahasa Arab. Nggak bisa, nggak ngerti. Ahlan wa sahlan. Ya, ya Taiba, ya rawal ahyana gitu ya, maaf ya. Maaf ya, aku nggak bisa si circle dengan kalian. Tadi aku nggak bisa bahasa Arab, ntar nggak ngengong gue. La ilaha illallah, maaf ya guys, aku tuh nggak tahu mau dia orang
Maaf ya. Aku nggak bisa. Bukan gitu. Aku nggak ngerti bahasa Arab. Nanti aku nyerocos lagi. Nggak jelas lagi. Astagfirullah, kalian gitu loh. Iya kan dia kayak orang Arab gitu kan, terus minta tolong. Yakin gak kalian dia tuh bener-bener orang yang perlu dibantu? Takutnya cuman maaf ya, kita kan nggak bisa percaya sama orang-orang ya kan. Bisa jadi oten nyamar coba pakai bahasa Arab, ya kan? Begitu. Kita kerja lagi. Maaf ya guys atas kepolosan aku dan ketidaktahuanku. Aku hanyalah manusia yang banyak berbuat khilaf guys. Astagfirullahaladzim. Wah, kok aku bergabung di sini? Oh, itu lap akunya. Lansia, penghujat saya muslim, aku ngaku Islam. Sejak kapan Islam? Penghujat Islam tersinggung. Apa sih? Ya. Oke. Saya tanya. Oh, ini Bang Denny. Bang Denny. Aku temenin ya. Iya Bang Denny jadi narasumber dari Kristen ya. Aku bernarasi dulu, Bang Denny diam dulu ya. Iya, siap. Bang Denny, andai pun Anda berada di sini, jangan pernah berharap untuk menjadikan aku poligamian istri-istrimu ya. Nehi aca karengge. Tidak akan pernah terjadi itu. Namanya hidayah kita nggak tahu. Di mute dulu. Gue colok mata lu, diam. Mute dulu. Ntar aku minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dahak di sini. Aku gelontorin dulu ke perut aku ya. Itu dahak dari hidung tarik ke sini ya. Di sini itu dorong. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas beberapa tema yang ingin aku ajak kalian untuk membahasnya dengan cara bahagia dan juga dengan cara menyenangkan. Kali ini kita akan membahas udah ketok. Kita akan mendiskusikan tentang hukum-hukum dan materi-materi yang akan kita bahas di sini bersama-sama, dan ada narasumber kita dari Oten, dan dipastikan ini bukan monolog karena kita ditemani oleh Pak Denny. Pak Denny ini adalah salah satu Kristen yang harus dibudidayakan ya, karena dia adalah Kristen praktisi poligami. Karena memang Pak Denny mengakui tidak ada dalil larangan poligami dalam Bible sendiri. Dan bahkan Yesus itu nenek moyangnya poligami, yaitu Yakub memiliki istri 4, satu Rahel, Zilfa, Lea, dan Bilha. Baik, kita lanjutkan materi kita tentang Yesus bukanlah Allah. Yesus dalam paradigma umat Kristiani itu dikatakan sebagai Allah. Allah dalam bahasa Ibrani alif lam ha artinya adalah sumpah serapah. Maka walaupun dipanggil Allah dalam bahasa Ibrani, saya tidak percaya kalau Yesus itu terkutuk. Dan dalam Yesus bukan Allah, maksudnya adalah Yesus bukanlah Allah, tapi Yesus adalah ilah. Maksudnya dia disembah oleh orang Kristen, tetapi dia bukan Allah. Karena Allah adalah proper name dari Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk saling mengerti, kata Edis. Allah Tuhanku, Yesus Tuhanmu, Nabiku, Nabi Muhammad, dan Paulus adalah Rasulmu. Mari saling mengerti. Tidak ada satupun orang botol di dunia sekalipun beragama Islam yang meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah ilah. Karena Edis dengan kebotolannya, dengan hidung yang jelek itu, dia mengatakan kita menyembah Nabi Muhammad, sejatinya hanya merendahkan Yesus yang setara dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Edis dengan mukanya yang jelek dan belagu itu, dia mengemis koin untuk menghujat agama Islam dengan mengatakan kita menyembah Nabi Muhammad SAW. Padahal Ustadz Wafi telah menunjukkan berkali-kali kalau seandainya definisi tunduk dan patuh itu artinya menyembah, maka para istri Kristen semua menyembah kepada suaminya. Bahaya bukan? Nah, inilah Edis dengan kedunguannya. Bukan hanya dungu, si Edis si butar-butar ini dengan hidungnya yang tidak bagus itu mengemis koin kepada jemaat untuk dibantu bayar uang kontrakan karena dia tidak diterima di denomnya, karena dia menyatakan bahwa Yesus itu selevel dengan pemilik keledai dalam Bible. Apa artinya?
kurios. Inilah si Edis ya. Jadi kenapa kita umat Islam harus khawatir dengan pernyataan Edis? Bagi kami Edis itu hanya seperti boneka Labubu. Tapi Labubu lebih imut. Sementara Edis sangat amit-amit sekali. Kalau boneka Labubu itu sangat imut-imut, maka Edis sangat amit-amit. Edis sudah saya tantang membahas critical text. Tapi Edis pasti akan membawa tema Muhammad Tuhanmu, Yesus Tuhanku. Mari saling mengerti. Dari zaman dulu nenek Firaun masih pakai kontak lens sampai sekarang kontak lens sudah tidak berguna bagi nenek Firaun. Temanya hanya itu saja. Percaya deh sama aku, swear. Walaupun aku ajak bahas kritik teks, pasti edisi hidung jelek itu hanya akan membahas Muhammad Tuhanmu, Yesus Tuhanku. Mari saling mengerti. So, hanya membuang-buang waktu kecuali Edis mau ada timer, ada moderator, temanya kritik teks kitab suci atau transmisi kitab suci. Kurang lebih seperti itu. Baik, saya lupa melivekan Ustadz Wafi yang bersama Edis masih live gak Soy? Bentar. Wah, lupa aku ngelivein Ustadz Wafi. Ustadz Wafi gak bilang-bilang sih. Bentar. Masih gak? Ustadz Wafi masih debat gak sama edisi hidung tomat? Naja Media Channel. Udah beres ya? Udah clear? Oh udah, nggak bilang sih. Tadi suku di lawan. Oke, udah kelar ya. Nah, kita bisa pastikan Nabi Muhammad itu bukanlah ilah karena apa yang dilakukan Nabi Muhammad itu mengikuti Sang Kholik. Dan Nabi Muhammad sendiri mengatakan, aku sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap diriku. Begitulah humble-nya Nabi Muhammad SAW. Sementara si Kudis butar-butar menyamakan Nabi Muhammad dengan Yesus. Sebenarnya kalau orang Kristen tahu ini, Edis akan dibonyoki sehingga hidungnya semakin jelek. Kenapa? Karena dia merendahkan Yesus Tuhannya menyamakan dengan manusia yang adalah Nabi. Sungguh sangat memalukan si Kudis butar-butar. Tapi Edis harus menjadi lelaki yang memalukan. Kenapa? Karena bukan hanya hidungnya yang sangat jelek dan luar biasa tidak enak dilihat. Edis kelakuannya juga sangat memalukan. Karena Edis hanyalah orang yang menginginkan koin untuk membayar kontrakan dan menghujat agama Islam.